Yang saya muliakan, para ulama di sini mengatakan bagian kedua, pembagian sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi menjadi dua. Pertama, sholat sunnah yang terikat dengan waktu-waktu tertentu dan disebut dengan sholat sunnah muqayyad. Di antara sholat-sholat ini ada yang mengikuti sholat wajib seperti sholat sunnah rawatib, dan di antaranya ada yang tidak mengikuti sholat wajib seperti sholat witir, sholat duha, dan sholat gerhana. Lalu yang kedua, sholat yang tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu dan disebut dengan sholat sunnah mutlak. Bagian pertama terbagi lagi menjadi berbagai macam. Sebagian lebih muakkad daripada sebagian yang lain. Dan yang paling muakkad atau paling ditekankan sholat sunnah ini adalah sholat kusuf, yakni sholat gerhana, Bapak-Bapak. Jadi sholat gerhana pada statement kali ini para ulama menyatakan sebagai sholat sunnah muakkad yang sangat ditekankan. Kemudian sholat witir, ya. Kemudian sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Kemudian sholat taraweh. Adapun bagian yang kedua, maka ia disyariatkan di seluruh malam dan di siang hari selain waktu-waktu larangan. Dan sholat malam atau sholat di malam hari lebih utama daripada sholat di siang hari. Yakni untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak. Ya. Diriwayatkan Bapak-Bapak rahimakumullah, Imam Ahmad bin Hambal itu sehari semalam sholat 500 rakaat. Ya, orang-orang bertanya, itu beliau sholat apa? Ya ini sholat sunnah mutlak. Jadi beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus, ya. Ya ini dengan niat sholat sunnah mutlak itu boleh, ya. Tetapi sholat sunnah mutlak ini terlarang di waktu-waktu yang dilarang. Ya ini contoh seperti ketika matahari terbit, itu tidak boleh kita sholat sunnah mutlak. Ketika matahari tepat berada di atas kepala, kemudian yang ketiga, ketika waktu matahari terbenam, itu kita tidak boleh sholat sunnah mutlak. Atau ya setelah sholat asar, ya setelah sholat asar sudah tidak ada sholat sunnah lagi, ya. Kemudian bagian yang ketiga, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Disunnahkan sholat berjamaah untuk sholat taraweh, sholat istisqa, dan sholat gerhana, ya. Namun untuk sholat tarawih, ya dia boleh dikerjakan sendiri. Namun yang baik, yang afdol dikerjakan secara berjamaah. Kemudian bagian keempat, jumlah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib, Bapak-Bapak tahu ya? Ya, insya Allah ya. Kata ar-rawatibu adalah jamak dari ar-ratibah, yang berarti selamanya terus berlangsung. Sholat rawatib adalah sholat yang mengikuti sholat fardu. Faidah sholat ini adalah menambal kekurangan dan cacat yang terjadi pada sholat fardu sebagaimana yang telah dijelaskan. Seringkali Bapak-Bapak kan kita kalau sholat, sholat wajib, pikirannya kemana-mana, ya kan? Kurang khusyuk, kurang memaknai bacaan-bacaan sholat, ya kadang lupa, ya entah itu lupa gerakan atau lupa lupa jumlah rokaat. Itu contoh misalnya kalau lagi sholat sendirian, ya kan ya, begitu. Nah ditambal itu dengan apa? Dengan sholat sunnah rawatib. Ya, jumlah sholat sunnah rawatib itu 10 rakaat. Dan disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, dia berkata yang artinya, aku menghafal dari Rasulullah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh.
ini adalah waktu di mana aku tidak masuk menemui Rasulullah kepadanya. Lalu Hafsah menceritakan kepadaku, bila sudah dikumandangkan adzan, ya sholat subuh, ya maka beliau sholat 2 rakaat. Jadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, bapak-bapak, bukan dikerjakan sebelum adzan, tapi dikerjakan setelah adzan sholat subuh, ya. Karena ada orang-orang salah paham. Jadi ada di buku-buku terjemahan itu tulisannya adalah sholat 2 rakaat sebelum fajar, ya, sholat 2 rakaat sebelum fajar, ya ini sebelum subuh, tulisannya begitu. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan diisinya. Ya, jadi mereka ada yang mengerjakannya sebelum azan, ya. Dan saya pernah ketemu sama orangnya, dia nanya, dan dia ternyata selama ini mengerjakan di waktu tersebut. Jadi keliru ya bapak-bapak, kalau sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu dikerjakan setelah adzan subuh, ya. Kemudian, ya, seorang muslim ditekankan untuk menjaga 12 rakaat. Jadi ada 10 rakaat, ada 12 rakaat. Kalau versi Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab, 10 rakaat. Tadi apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, di sini sekarang versi yang lain. Ya, tidaklah seorang hamba muslim sholat karena Allah pada setiap harinya 12 rakaat, melainkan pasti Allah membangunkan untuknya sebuah rumah, atau melainkan pasti dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. 12 rakaat ini adalah 10 rakaat yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, hanya saja zuhur ada 4 rakaat. Jadi, boleh kita mengerjakan sholat sunnah 2 kali, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, ya. Jadi boleh kita kerjakan 2 rakaat, boleh kita kerjakan 2 rakaat. Lalu Imam At-Tirmidzi menambahkan dalam satu riwayat hadis dari Ummu Habibah di atas, ya, yang artinya 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi totalnya 12. Dan berdasarkan apa yang diriwayatkan secara sahih dalam As-Sahih, yaitu dalam Al-Bukhari, Imam Bukhari, hadis riwayat Bukhari, ya, bapak-bapak rahimakumullah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Maksudnya dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bukan dikerjakan 4 rakaat 1 kali salam, bapak-bapak, ya. Karena kata Rasulullah, ya, sholat sunnah itu masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan rawatib yang paling muakkad, yang paling ditekankan adalah 2 rakaat sebelum subuh, ya. Ini sholat sunnah qobliyah fajar. Berdasarkan sabda Rasulullah, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini kan terjemahannya 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya bapak-bapak, bukan dikerjakan sebelum adzan subuh, dikerjakan setelah adzan subuh. Ya, dikerjakan ketika kita mau sholat subuh. Nah, gitu, ya. Dan berdasarkan ucapan Aisyah tentang 2 rakaat ini, yang berbunyi, walam yakun yada'uhuma abadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan keduanya selamanya. Bahkan bapak-bapak rahimakumullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam safar, maka beliau tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib
kecuali 2 rakaat fajar ini. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan beliau selalu sholat witir, padahal lagi safar, ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, kalau kita ingin dibangunkan rumah di surga, jangan kita tinggalkan sholat sunnah rawatib. Tapi hukumnya apa bapak-bapak? Sunnah, bukan wajib. Ya, jadi kita itu jangan memposisikan sesuatu yang tidak wajib dengan sesuatu yang wajib. Tapi Ustadz, kalau kita merasa kalau kita nggak ngerjain tuh kayak ada yang kurang, itu gimana Ustadz? Nah, itu namanya iman. Ya. Jadi kalau bapak-bapak udah kebiasaan mengerjakan, terus tiba-tiba ya karena satu dan lain hal, karena safar, karena sakit, atau karena nemenin orang sakit, ya nggak ngerjain sholat sunnah rawatib, terus ada rasa kurang, rasa sedih, itulah iman. Tapi bapak-bapak jangan bersedih. Kenapa? Karena Allah itu adalah Tuhan yang maha pemurah. Allah itu asy-syakur, ya. Allah itu zat yang pandai, yang maha pandai bersyukur kepada para hambanya. Maksudnya gimana? Kalau kita udah terbiasa mengerjakan sholat sunnah rawatib, lalu kita kesekip, nggak ngerjain, karena ada kebutuhan yang urgent, yang harus kita kerjakan. Ada rapat kah, ya, atau jagain orang sakit kah, lagi safar kah, lagi sakit kah, lagi di jalan kah, lagi buru-buru, maka tetap Allah suruh malaikat catat kebiasaan kita itu tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Tapi ada catatannya, kita sudah terbiasa mengerjakannya sehari-hari. Begitu Bapak-bapak. Dan buat yang masih muda-muda nih, ya dilatih dari sekarang. Sholat sunnah rawatib itu penting. Kenapa? Karena memperbanyak sholat itu diantara cara mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Itu diantaranya. Kalau kita mau nanti anak kita jadi anak yang soleh, yang soleha, kita banyakin sholat. Ya, kita banyakin sholat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini bapak-bapak ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, untuk malam ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari tahsin Al-Quran dan juga fikih Al-Muyassar ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah sempurnakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, bapak-bapak, sama-sama.